Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sponsor video kita hari ini adalah dari Matrix Port, yang adalah seperti bank kripto, tempat untuk kita bisa mendapatkan penghasilan pasif dari kripto. Perusahaannya didukung oleh beberapa orang besar dan perusahaan kripto lain, termasuk Bitmain, yang merupakan manufaktur alat mining ASIC Bitcoin terbesar di dunia. Mereka menawarkan banyak sekali produk kripto dari staking, savings, DeFi, dan banyak hal lain yang bisa kalian lihat di aplikasi langsung. Kalau kalian menyetorkan aset ke sana, kalian bisa menghasilkan pendapatan pasif hingga yield 30% per tahun untuk para pengguna baru. Kalian bisa menemukan link untuk download aplikasinya di deskripsi video ini. Setelah kalian masuk, nanti bisa cek tampilannya dan produk apa aja yang bisa mereka tawarkan. Silakan download dan explore untuk yang tertarik menghasilkan pendapatan pasif dari kripto dengan kenyamanan dan kemudahan dari HP aja. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa, ini hari Sabtu adalah saatnya kita menjawab pertanyaan dari kalian semua. Sesi Q&A, question and answers. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menarik juga hari ini akan kita bahas. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang waktu kalian tanyain itu kami juga nggak sabar untuk bisa ngomongin soal itu. Jadi kalian perlu tonton sampai akhir kalau kalian mau tahu jawabannya, dan kalau kalian mau tahu apa ada dari pertanyaan kalian yang kemarin ditanyain di Instagram yang akhirnya akan terjawab hari ini. Tanpa perlu basa-basi, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan yang pertama ini ada dari pertanyaan Ari Suharno 273. Dia nanya, banyak yang memprediksi di bulan April nanti akan terjadi bullish. Bagaimana pandangan RR mengenai ini? Oke, kalau misalkan ya kita ngomongin soal bullish tentang bulan, tentang prediksi. Sebenarnya kalau misalkan ada orang yang ngomongin soal tanggal pasti, atau bulan pasti, atau mungkin set waktu yang pasti juga yang lainnya, entah dalam bentuk, ya pokoknya adalah orang yang memprediksi itu benar-benar spesifik. Dalam waktu ini kita akan mengalami pasar naik, atau dalam waktu ini kita akan turun. Jadi kayak udah tahu jadwalnya, kayak udah punya kalendernya besok naik, besok turun gitu, kayak udah ada. Jadi kalau kita ngomongin ada orang ya yang berusaha meyakinkan kalian bahwa tanggal, bulan, waktu yang persis tepat itu akan menentukan pasarnya arahnya di mana, sebenarnya dengan penuh respect ya kami bisa bilang bahwa mereka ini sebenarnya tidak jujur dengan kalian, karena sebenarnya tidak ada yang bisa tahu kapan pasar itu akan bergerak pulih atau kapan pasar akan kemudian melakukan koreksi, karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Dan sebenarnya misalkan kita menggunakan banyak sekali metrik, analisis, entah itu yang teknikal, entah itu bahkan yang fundamental sekalipun, kita tidak bisa tahu waktu pastinya seperti bulannya kapan, tanggalnya kapan, atau akhir tahun, awal tahun, dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin soal potensi untuk bullish, sebenarnya ya dari yang kami lakukan riset, dari yang kami teliti, dari kita mendengar banyak sekali perspektif orang-orang dari keuangan tradisional, dari orang-orang yang mengadopsi kripto, dari para developers yang aktif bekerja keras membangun produk dan aplikasi, dari para bahkan banyak sekali kreator konten lain, researcher lain, analis lain, yang kemudian kami berusaha menyaring semua informasi dari mereka, kami berusaha memfilter itu, terus kami malah melihat bener sih, tanda-tanda bullishnya tuh ada banyak gitu kan. Kami percaya ada banyak sekali tanda bagus yang menandakan bahwa kripto itu sedang mengalami fase adopsi yang paling pesatnya di siklus yang kali ini. Jadi kalau kita misalkan mau ngomongin ya soal prediksi, kami nggak bisa bilang yang namanya bulan, waktu, kapan itu akan terjadi. Tapi kalau kita mau ngomong dengan secara general, secara umum, kita mungkin sebenarnya sudah cukup mendekati fase di mana downtrend ini mungkin tidak lama lagi akan berakhir. Karena kami sendiri di sini cukup merasa positif dan cukup merasa optimis bahwa mungkin waktunya tidak lama lagi untuk kita kemudian bisa melihat yang namanya pergerakan bullish yang bisa kemudian ya bikin orang seneng lah, yang namanya porto hijau, yang namanya kita bisa kemudian take profit dan semacamnya. Itu benar-benar bikin kita merasa senang dan bangga dengan diri sendiri karena pembelajaran yang kita lakukan, keputusan investasi yang kita lakukan, dan banyak sekali kemarin risiko-risiko yang kita alami selama volatilitas pasar kemudian akhirnya akan worth it pada waktunya juga. Jadi kami paham sih untuk pandangan yang seperti itu, dan kami pun juga merasa optimis, merasa positif. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin soal waktu yang tepat, persis tanggal, bulan, dan lain-lain, kita tidak bisa berkata banyak karena memang tidak ada yang bisa memprediksi masa depan itu akan seperti apa. Bahkan orang dalam sekalipun yang tahu banyak sekali informasi yang tidak tersedia secara publik, tidak bisa yang namanya mengetahui secara pasti, karena semua kembali pada psikologi pasar, kembali pada para partisipan, entah itu pembeli, entah itu penjual, entah itu trader, entah itu investor. Semua orang yang terlibat inilah yang kemudian memberi peran kepada gimana arah gerakan pasarnya, apakah bullish, apakah tekanan beli lebih banyak, tekanan jual lebih banyak. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan mengenai pandangan RR tentang apakah bulan April akan kemudian terjadi bullish.
Yang kita bisa lihat di pasar saat ini kan kita melihat pasarnya udah lumayan ada lonjakan naik dikit gitu kan. Dan kalau kita mau melihat kembali ke Bitcoin itu sendiri yang mana merupakan blue chip dan aset yang terbaik dan masih merupakan market cap terbesar di pasar kripto, BTC itu sendiri memiliki resistensi yang besar yang utamanya ada di angka 45 ribuan dolar. Dan mungkin kalau kita ngomongin dari nyentuh kembali nih ke angka 45 ribuan dolar atau 45,500 gitu kan, untuk kemudian lepas dari situ dan terbang lebih tinggi, siapa tahu gitu kan, itu merupakan tanda yang bagus. Tapi ya kita tetap selalu harus mempersiapkan skenario terburuk. Kita harus bisa mempersiapkan skenario sebagai seorang investor yang andal, bahwa kita harus siap kalau ternyata nih nggak terbang seperti yang kita duga, ternyata masih akan ada koreksi lagi, ternyata masih lebih dalam, atau ternyata mungkin pulihnya masih butuh waktu lebih lama. Kayak video yang kemarin baru aja kami upload, yang hari Jumat semalam itu, kita kan bilang, skenarionya mau ngapain? Kalau terbang kalian apa rencananya, kalau turun kalian rencananya apa? Harus selalu siap, biar kalian nggak panik, nggak kaget, dan nanti akhirnya keuangan kalian juga nggak bikin kalian repot di kehidupan. Misalkan mau beli kebutuhan sehari-hari, duitnya nggak ada. Atau tapi kalau misalkan terbang, belum sempat investasi. Dilema itu yang harus kalian pertimbangkan. Jadi, hindari yang namanya kita berusaha untuk mencari tanggal pasti, waktu pasti, atau bulannya. Bahkan meskipun bulan pun ada 30 hari, tetap aja itu cukup spesifik gitu kan. Dan orang-orang yang merasa bisa meyakinkan kalian bahwa ini loh, bener loh, bulan April kita akan bullish lagi, itu sebenarnya orang yang bisa dibilang kurang terbuka dengan kalian, dengan kenyataan yang ada di pasar. Kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua dari Gus Nadi. Dia bertanya nih, Luna beli BTC untuk backup USD. Jadi apa istimewanya Luna? Kenapa nggak beli BTC sendiri? Oke, untuk yang belum tahu mungkin kalian perlu cek video yang kami bahas di channel YouTube ini. Ada sekitar 2 atau 3 video yang kami bahas soal Terra Luna, soal stablecoin USD, soal hubungan antara keduanya, sama soal potensi masa depan mereka. Jadi mungkin yang belum pernah bisa nonton itu, tapi kalau yang udah pernah mungkin udah ngerti. Nah, istimewanya Luna, singkat aja ya, itu memang merupakan aset yang kalau mereka itu bilangnya sebagai senior rush gitu kan, istilahnya mereka. Ya istilah keren lah, tapi bukan berarti kalian harus ngerti istilah ini. Cuman ngomongin aja betapa Luna itu terikat dengan demand USD sebagai stablecoin. Semakin banyak demand stablecoin USD diminta oleh orang, semakin perlu kita untuk membakar Luna untuk kemudian bisa mencetak USD tersebut. Demikian pula kalau demand berkurang, kemudian kita bisa membawa kembali USD menambah untuk supply yang Luna. Jadi cukup saling kait berkait gitu kan, kayak hukum aksi reaksi yang membantu orang untuk kemudian tahu bahwa Luna itu punya khusus karakteristik yang seperti ini, yang mana semakin bullish ekosistem Terra, semakin banyak adopsi untuk USD, itu semakin bagus untuk aset Luna sendiri, untuk para holder, untuk para investor. Jadi kalau ngomongin BTC yang si Do Kwon sampai bilang kemarin berapa ya, kalau nggak salah sampai 10 miliar dolar dia bilang mau beli Bitcoin, ini sejauh pengetahuan kami ya, sejauh pengetahuan kami merupakan BTC dipakai untuk reserve. Reserve ini dipakai untuk cadangan aset yang akan digunakan memberi reward kepada para investor yang kemudian menggunakan aset mereka di anchor. Jadi untuk yang udah ngerti Terra, udah ngerti ekosistemnya, pasti udah paham dengan semua istilah ini. Tapi untuk yang belum, salah satu ekosistem aplikasi, maksud saya, salah satu aplikasi terbesar di ekosistem Terra itu Anchor, dimana kalian bisa mendepositkan stablecoin sekalian dengan reward lumayan besar, 19-20%-an, tapi ya kemudian turun seiring waktu, tergantung volatilitas pasar dan sebagainya. Nah, ada mekanisme sendiri dan kita nggak akan bahas itu, tapi intinya tuh reward yang besar loh untuk stablecoins. Stablecoins kan bukan koin yang kemudian ada risikonya turun 40-50%. Itu kan ya kayak namanya stabil gitu kan. Jadi dengan aset yang stabil, kalian bisa menerima 19-20% per tahun, itu luar biasa keren. Nah, akibatnya adopsinya banyak, orang-orang pada pakai Anchor, tapi kan karena banyak yang pakai, banyak reward yang keluar juga. Nah, gimana memastikan bahwa rewardnya itu tetap ada nilai yang membacking itu, bahwa tetap ada aset untuk bisa membuat ekosistemnya terus berjalan. Akhirnya BTC menjadi salah satu reserve tersebut, menjadi salah satu reserve yang mendukung nilai untuk membayar reward para investor dan adopsi yang menggunakan ekosistem Terra. Jadi itu sih yang saya pahami, yang sejauh kami pahami, bahwa memang sebenarnya dengan pembelian BTC bukan berarti terus Luna nggak kepake lagi. Luna tetap kepake. Setiap kali USD akan dicetak, kita akan membakar Luna, dan itu hubungan istimewa antara mereka, yang kalau mereka bilang kayak bumi dan bulan, itu hubungannya tetap ada, tetap lanjut. Yang BTC hanya sebagai salah satu rewardnya, untuk sebagai reserve, yang memastikan bahwa APY stablecoin-nya tetap stabil, meskipun kemudian nanti mereka tetap harus mengadopsi fitur-fitur lain
dan agar bisa sustainable gitu kan, bisa berkelanjutan tanpa harus disetor rewardnya. Terus akhirnya malah kalau rewardnya habis nanti harus Dokwon ngisi lagi, kayak biar nggak kayak gitu. Tapi nanti seiring waktu kita bisa melihat semua banyak proposal dari tim, dari teman-teman, dari ekosistem yang bakal berusaha membuat ekosistem ini lebih sustainable lagi. Pertanyaan yang ketiga itu pertanyaan dari The Febrian. Dia tanya, kenapa proyek Polkadot berasa stuck, nggak kelar-kelar, padahal Kusamanya udah lancar jaya? Karena Kusama memang sudah dikerjakan lebih dulu. Kusama sudah dikerjakan dengan waktu yang lebih panjang, dengan konsep yang ada di pemikiran mereka bahwa Kusama itu memang jaringan eksperimental. Jadi hal-hal baru, inovasi baru, semua yang benar-benar liar gitu kan. Makanya kan dibilangnya Canary Network gitu kan, jaringan Canary. Nah, itu dibilang karena memang apapun yang mereka pengen tes, mereka pengen coba, mereka pengen, pokoknya yang imajinasi terliar lah. Mau eksperimen semacam apapun mereka masukin ke Kusama terlebih dahulu, yang bisa dibilang tempat paling pertama memang sebelum kemudian migrasi atau dipindah ke Polkadot itu sendiri. Karena Polkadot itu kan fokusnya adalah adopsi dari institusi gitu kan. Jadi mereka perlu memastikan bahwa semua hal yang masuk ke Polkadot memang bisa dijamin keamanannya, bisa dijamin fungsi dan kemudian kualitasnya juga. Jadi kalau kita mau bilang ya memang Kusama selain lebih dulu memang buat eksperimen. Makanya semua produk aplikasi semua lancar jaya di sana. Tapi karena kami belum melakukan update video di channel YouTube RR ini, mungkin ada banyak yang belum tahu juga bahwa ternyata sebenarnya Polkadot itu juga sudah mulai banyak migrasi produk dan aplikasi ke sana. Kayak kami sendiri, anggota-anggota di tim RR sini, udah banyak yang aktif melakukan DeFi di Polkadot. Kita aktif menggunakan Akala baru aja sih keluar, tapi yang paling aktif ya sebenarnya menggunakan Moonbeam. Akala, Moonbeam, Astar, dan beberapa parachains lain yang sudah masuk tapi kami belum coba. Tapi yang tiga itu kami sudah coba. Kami sudah staking dApp di Astar gitu kan, dengan reward yang cukup menarik juga. Terus di Moonbeam malah udah bisa yield farming. Udah bisa yang namanya kalian menggunakan menjadi penyedia likuiditas, terus kalian ambil token LP itu untuk di staking, terus hasil stakingnya kalian kumpulin untuk masuk ke jaringan Moonbeam, ke dompetnya sendiri untuk masukin ke collator, terus kalian mendapatkan reward lebih. Jadi kayak DeFi aktif aja kami sudah mulai mengeksplor banget untuk Polkadot, dan sudah hidup, sudah banyak yang namanya DEX exchange gitu kan, sudah banyak tempat untuk bisa swap pertukaran aset. Dan Akala pun sendiri kemarin baru aja ngeluarin yang namanya stablecoin mereka, AUSD. Jadi banyak sekali yang namanya produk aplikasi sudah mulai keluar. Dan kalau kita melihat dari sisi TVL atau total nilai yang terkunci di ekosistem sana, mulai naik peringkatnya sebenarnya, melawan banyak banget proyek-proyek layer 1 smart contract yang lainnya juga. Jadi cuma perihal waktu aja sih untuk kita bisa melihat Polkadot serame Kusama. Karena Kusama memang udah lebih dulu, Polkadot baru jalan berikutnya. Jadi cuma masalah waktu, tapi kalau untuk produk aplikasi sudah banyak yang kami pakai aktif. Kami DeFi, yield farming, staking, dan lain-lain. Kalau kalian mungkin pengen tahu update lebih lanjutnya, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti kami bikinin video untuk update Polkadot sendiri tentang ekosistemnya sekarang seperti apa. Jangan lupa subscribe biar nanti nggak ketinggalan video terbaru dari kami juga. Untuk pertanyaan keempat, ini pertanyaan dari Free Player Mia. Dia tanya, kenapa game kripto kualitasnya kurang baik dibandingkan game pada umumnya? Karena game yang bagus-bagus, yang tradisional yang kita mainin sekarang, apalagi yang budgetnya tuh sampai AAA gitu kan, mereka memang butuh waktu bertahun-tahun. Mereka tuh butuh waktu yang namanya harus dibangun konsepnya, jalan ceritanya, kualitas gambarnya, desainnya, struktur ekonominya, semua bener-bener direncanain biar pas gamenya keluar pun orang-orang kan nggak tahu ya, karena mereka nggak produksi game. Mereka pikir ada ide bulan ini, bulan depan gamenya meluncur terus langsung bagus banget, kualitasnya cakep. Nggak secepat itu. Bikin game itu butuh waktu sampai bertahun-tahun. Jadi game-game yang kalian mainin yang bener-bener bagus, yang bener-bener kalian suka, kualitasnya cakep, entah itu GTA, entah itu Elder Scroll, entah itu Elden Ring, entah itu Halo, Borderlands, pokoknya semua game-game yang sekarang kayak dimainin banyak orang, Far Cry, Watch Dogs, pokoknya banyak lah semua yang bener-bener kualitasnya bagus, itu butuh waktu bertahun-tahun. Sebelum peluncuran itu udah bertahun-tahun sebelumnya dipikirin konsepnya, dibangun jalan ceritanya. Dan semua hal itulah yang kemudian membedakan game-game kripto saat ini. Kita melihat banyak sekali game kripto yang baru keluar yang berbasis NFT, mereka bikin roadmap 4 bulan jadi, 6 bulan jadi. Mereka melakukan penjualan token, melakukan penjualan NFT, terus kayak 6 bulan lagi gamenya selesai, gamenya meluncur. Kayak ya kalau kita mau minta gamenya sebagus hasil bertahun-tahun, nggak bisa minta selesai dalam 4 bulan, 6 bulan, karena memang butuh waktu gitu kan. Jadi kalau memang kita mencari game kripto yang nanti kualitasnya bagus, sebenarnya ada banyak banget konsep-konsep yang sedang dibangun di balik layar. Jadi ini game-gamenya pada nggak bangun hype sensasi kayak,
wah ini gamenya mau jadi bagus banget nih, kalian langsung invest, langsung beli, langsung NFT dan lain-lain. Mereka justru malah diem-diem di balik layar. Dan kami sebagai seorang researcher sering ngeliat-ngeliat yang kayak gini, dan kami malah suka orang yang fokus membangun. Dan sebenarnya banyak loh game-game kripto yang nanti kemudian akan jadi bagus kualitasnya. Dan mereka tuh sedang mempertimbangkan integrasi teknologi baru juga menggunakan blockchain gitu kan. Ini bukan hal yang sudah dilakukan game sebelumnya, belum pernah. Jadi dengan integrasi baru, terus mikirin struktur play to earn, gimana mereka bisa main game sambil menghasilkan duit, kayak ini fitur-fitur yang baru, yang belum pernah sebelumnya. Ditambah bangun kualitas game hanya dalam 4-6 bulan. Makanya banyak banget game-game kripto berbasis NFT yang kemudian cuman kualitasnya ya seadanya, nggak bener-bener sampai kualitas yang cakep banget. Jadi kita tinggal tunggu aja game kripto yang memang beneran bagus, dibangun selama bertahun-tahun dengan fitur yang benar-benar dibangun konsepnya, jalan ceritanya, desainnya, ya bahkan kualitas yang kita lihat secara visual juga. Kita tinggal tunggu. Dan kalau kalian gabung sebagai anggota grup di Discord di RR, sebenarnya kami juga ngomongin ada beberapa game yang akan datang dan proyek-proyek NFT yang cukup menarik juga yang berkaitan di dunia entertainment dan hiburan ini. Pertanyaan kelima ini pertanyaan dari C2214. Dia bertanya, kalau Ethereum pindah ke Proof of Stake, apakah skalabilitas dan interoperabilitasnya berubah? Jadi sebenarnya kalau kita nanyain pertanyaan ini, kami udah bikin banyak banget nih video di YouTube RR. Ada sekitar berapa? Ya selusinan lah ada, atau mungkin lebih soal Ethereum, soal transisinya ke Proof of Stake, artinya apa. Dan sebenarnya ini hanya membantu konsensus itu sendiri. Konsensus itu kan kesepakatan antar partisipan jaringan di seluruh dunia apa yang mau dilakukan oleh Ethereum. Nah itu yang merupakan bagian dari mekanisme konsensus, yang mana Proof of Stake berarti membuktikan bahwa dengan adanya orang yang staking dan menjadi validator, mereka memegang peran juga untuk keamanan jaringan, untuk arah tujuan ekosistemnya mau kemana. Jadi itu sih yang perlu kalian pahami untuk Proof of Stake. Kalau ngomongin skalabilitas, soal jumlah transaksi, kecepatan transaksi, biaya transaksi, kayak semua hal yang berkaitan skalabilitas ini sesungguhnya datang dari layer 2 atau rollups. Datang dari proyek-proyek yang membantu skalabilitas kayak ZK rollups, optimistic rollups, atau bahkan bentuk plasma atau side channel atau side chain, dan ada sharding juga yang nanti akan diterapkan setelah nanti yang rollups dan L2 dan setelah transisi Proof of Stake ini berlangsung. Kalau kalian mungkin baru di ekosistem kripto, kalian belum ngerti banget Ethereum itu apa, kalian bisa nonton video-video kami yang sebelumnya. Ada kami bikin banyak banget video-video yang basic, yang dasar, yang fundamental tentang Ethereum itu apa, dan layer 2, the merge, sharding, semua istilah yang tadi saya sebutkan itu apa. Jadi mungkin kalian perlu mempelajari itu dulu untuk bisa memahami, tapi kalau sudah paham, ya singkatnya gitu sih. Singkatnya Proof of Stake tidak secara langsung ngomongin soal skalabilitas. Cuman ini membantu aja sebagai salah satu fitur, tapi nanti lebih ke layer 2, rollup, sharding, dan banyak sekali lagi proyek skalabilitas yang akan membantu Ethereum untuk bisa transaksinya lebih murah, bisa lebih cepat, dan bisa memproses lebih banyak. Kurang lebih itu sih sudah banyak kami bahas di channel, jadi kalian bisa cek aja videonya yang kami punya. Lalu yang keenam, pertanyaan dari Eka Satria D. Dia bertanya, apakah ada dampak negatif dari burning token atau koin? Sejauh, ini pertanyaan bagus sih, tapi sejauh yang kami pahami nggak ada dampak negatif ya. Kalau kami pikirin sekarang sih, yang namanya pembakaran supply itu berarti mengurangi jumlah token atau koin yang beredar. Yang mana kalau misalkan supply berkurang tapi demand bertambah, kita tahu hukum ekonomi dasar, nilainya pun dapat bertambah, dapat meningkat. Jadi ya sebagai burning mekanisme token koin, kami belum memikirkan sih yang namanya dampak negatif. Mungkin ada dari kalian yang udah mikirin ada dampak negatifnya, kalian bisa share di komentar di bawah, ada dampak negatif apa. Tapi sejauh yang kami tahu sih tidak ada untuk ini, dan sejauh yang kami tahu memang positif sih untuk para investor dan pemegang aset tersebut, karena semakin demand bertambah, ada potensi nilainya juga meningkat. Oke, jadi sekian untuk pertanyaan ke-6. Untuk pertanyaan ke-7 ini pertanyaan dari The Febrian. Dia nanya lagi nih 2 kali pertanyaan yang kedua. Ternyata pertanyaan memang bagus-bagus berarti yang masuk sini. Nah, dia tanya, apa yang paling menjadi perbedaan antara ETH dan ETC? Kalau yang belum tahu, ETH itu Ethereum dan ETC itu menyangkut pada Ethereum Classic. Jadi ini semua berawal dari pembangunan awal proyek mereka. Pembangunan awal tuh biasa. Kalau kita ngomongin soal bisnis, ngomongin soal startup, atau bahkan kalau misalkan kita kembali ke masa sekolah lah, ngomongin soal SMP, SMA, ada organisasi OSIS dan lain-lain. Kalau misalkan baru pertama kali bangun, kan pasti perlu terbiasa ya sama teman-teman baru, sama anggota komunitas baru, pemimpin baru. Terus kayak kita ada fase-fase penyesuaian, dimana mungkin ada cekcok, ada selisih pendapat, ada argumen, ada debat. Terus kita merasa nggak cocok. Yang satu pikirnya kita perlu prioritas ke sini, yang lain
pikirnya kita perlu prioritas ke hal yang lain. Nah, ini sama hal yang terjadi di pembangunan awal Ethereum. Dan ini pun terjadi di pembangunan awal Bitcoin juga. Jadi kalau kita ngomongin ya, berawal dari pembangunan jaringan yang desentral yang mana melibatkan banyak orang, dan ini kan bukan cuma satu negara kayak Ethereum cuma di Eropa doang. Ini seluruh global gitu loh, orang-orang yang mau partisipasi ikutan. Nah, melibatkan sebegitu banyaknya orang itu susah. Apalagi kalau kita ingin yang namanya melibatkan konsensus, harus sepakat gitu kan. Maunya apa, transaksi mana yang valid, transaksi mana yang tidak, mana yang mau kita lakukan. Nah, kalau kalian udah ngerti latar belakangnya itu, kita perlu ingat, Ethereum itu mengalami peristiwa kena retas, yang sebenarnya yang kena retasnya bukan Ethereum secara protokolnya sih, tapi lebih ke arah DAO-nya. Salah satu proyek DAO pertama yang dibangun di ekosistem Ethereum. Nah, ekosistem DAO yang kena retas ini melibatkan kerugian banyak banget uang. Itu melibatkan investor yang banyak banget duitnya hilang atau rugi. Itu karena kena retas. Tapi kita tahu beberapa fitur lain yang kita bisa menganalisis soal hacker tersebut, terus kayak celah tempat kita untuk bisa mengembalikan dana tersebut. Yang mana kemudian yang jadi masuk pikiran mereka, ada banyak perdebatan sih sebenarnya. Ada banyak solusi, ada banyak hal yang kemudian diajukan komunitas, ada banyak proposal, dan orang-orang yang pada berselisih pendapat, pada berdebat, mereka pikir, wah janganlah biarin karena memang kehack, kesalahan kita ya udah biarin aja duitnya diambil hacker. Mereka percaya code is law. Hukumnya itu ya kode, dan kode itu jangan diubah. Kita ngikut aja sama apa yang itu terjadi, kita tinggal lanjutin aja perjalanan kita. Tapi ada yang bilang ini kerugiannya banyak banget dan melibatkan banyak investor, dan sebenarnya ada cara untuk kita bisa melihat. Mungkin kita balik ke blok dimana waktu itu sebelum pertasannya terjadi, terus kita lanjut dari sana. Jadi akhirnya bercabang. Misalkan nih, ini transaksi Ethereum yang biasa, kemudian hacknya terjadi di sini, kemudian orang memutuskan untuk bikin hard fork namanya kan. Mereka memisahkan diri, di mana mereka kembali ke saat di mana hack itu belum terjadi. Jadi komunitas yang tetap pengen lanjut, tetap lanjut, tapi komunitas yang pengen kembali sebelum hacknya terjadi, akhirnya misah di sini. Nah, yang pemisahan inilah yang menjadi Ethereum yang kita kenal sekarang, yang market cap-nya peringkat kedua di bawah Bitcoin. Inilah hasil dari orang yang kemudian berpikir bahwa komunitas kita perlu melakukan hard fork ini untuk berpisah. Dan komunitas Ethereum klasik yang ETC itu yang sebenarnya blockchain aslinya yang kemudian kena hack dan mereka lanjut. Jadi duitnya tetap rugi, tetap hilang ya, yang ada di situ transaksinya berlanjut. Jadi seperti itu sih. Ini hal yang terjadi sama seperti Bitcoin juga. Sama seperti komunitas Bitcoin yang banyak perselisihan, banyak perdebatan. Salah satunya sih perang soal ukuran blok sih. Ada yang bilang perlu dibesarin biar bisa transaksi lebih banyak. Ada yang bilang kecil aja biar lebih cepat. Terus kayak ya banyak sih sebenarnya perdebatan, dan kami sebenarnya udah bikin sih video tentang Bitcoin, tentang Ethereum, tentang Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum klasik. Jadi hasil-hasil fork, hasil-hasil perselisihan pendapat komunitas, ini kami ada videonya khusus di RR yang bisa kalian tonton juga. Nah, jadi perbedaan utamanya kalau kita kembali ke pertanyaan, perbedaan utama antara ETH dan ETC, ya yang ETH itu kemudian mereka melakukan banyak sekali upgrade secara sosial. Orang-orang setuju kita perlu skalabilitas ini, kita perlu transisi proof of stake, kita perlu melakukan upgrade dan lain-lain. Orang-orang setuju, ngikut. Tapi yang ETC, ya udah, yang seadanya dulu apa, mereka tidak ingin berubah. Bahkan dengan transisi ke proof of stake, yang Ethereum klasik, yang ETC itu nggak mau ganti. Mereka tetap stay di POW, di proof of work. Jadi mereka nggak mau pindah ke proof of stake. Jadi perbedaan paling utamanya itu sih. Kemudian kayak yang EIP 1559, ada pembakaran supply aset Ethereum. Terus ada aplikasi DeFi, NFT, Metaverse, gaming. Banyak banget alat-alat, banyak banget developer. Semua pengembangan utama yang kalian dengar, yang kalian lihat di headline news dan lain-lain, itu yang di Ethereum, bukan yang di Ethereum klasik. Nah, ini umum sih sebenarnya bagi proyek-proyek awal karena memang desentral dan susah untuk yang namanya mengambil keputusan dan kesepakatan bersama. Jadi beda dengan yang namanya perusahaan terpusat gitu kan. Ini menjadi tanda bahwa Bitcoin dan Ethereum udah ada liganya sendiri. Memang yang paling dari spektrum desentralisasi, memang yang paling di sisi yang paling desentral, Bitcoin dan Ethereum. Liganya udah beda sendiri. Karena namanya nggak ada kayak perusahaan terpusat. Misalkan kita ngomongin Apple gitu ya. Apple memutuskan untuk kalau beli HP nggak ada charger di dalam boxnya. Ya udah kita ngikut. Beli produk HP iPhone nggak dapet charger ya kita ngikut. Akhirnya kita beli chargernya terpisah. Kita nggak bisa yang namanya masukin dong chargernya dijadiin satu di boxnya. Kita nggak bisa bikin hard fork, mecah Apple jadi dua.
ada Apple yang nggak punya charger, ada Apple yang punya charger. Kita nggak bisa melakukan itu. Tapi itu yang bisa kita lakukan di Bitcoin Ethereum, menunjukkan betapa desentralnya mereka, bahwa mereka memang punya keputusan, punya hak suara. Dan kalau orang nggak setuju, berselisih pendapat, mereka mau pindah arah, ya silakan. Mereka ada komunitasnya masing-masing. Kayak Ethereum Classic sekarang ada komunitasnya sendiri yang masih kuat juga. Ada Bitcoin SV, Bitcoin Cash, dan lain-lain juga punya komunitasnya sendiri. Jadi ini merupakan alasan kenapa kami sangat loyal dengan yang namanya Bitcoin dan Ethereum. Dua jaringan desentral yang memiliki sejarah bertahun-tahun, yang sudah melewati siklus bull dan bearish, yang kemudian membuat kami semakin yakin dengan komunitas mereka. Mereka yang mapan, mereka yang menerima adopsi, mereka yang menerima market cap paling besar, dan juga Bitcoin dan Ethereum itu sudah melalui konflik internal semacam ini, sampai melibatkan kerugian uang, sampai melibatkan perpecahan komunitas. Jadi hal yang belum dialami proyek-proyek baru yang baru datang, terus orang-orang kayak wah ini bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi proyek-proyek yang baru datang belum mengalami konflik internal seperti ini, belum mengalami konflik yang bikin sampai mereka tuh mengalami hal krisis. Terus kayak oke, bisa bertahan itu apa enggak? Risikonya besar banget, karena tiba-tiba bisa aja mereka nggak merespon dengan baik, akhirnya proyeknya mati, ditinggal developer, orang-orang nggak niat membangun dan sebagainya. Banyak banget risikonya kalau ngomongin soal altcoins. Jadi ini sebagai alasan juga sih, nambahin aja. Sebenarnya pertanyaannya nggak ada hubungannya sama desentralisasi, tapi kami menyambung aja alasan kami sangat loyal dengan Bitcoin dan Ethereum. Jadi kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk 7 pertanyaan hari ini. Pertanyaan yang bagus-bagus yang kami harap jawabannya bisa membantu kalian semua juga. Kalau mungkin ada dari beberapa jawaban kami yang kurang jelas, kalian bisa tanyain di bawah. Atau kalian punya opini yang berbeda, kalian bisa bagikan opini kalian di bawah komentar di video YouTube ini. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah bertanya atau pengen masuk di Q&A ini. Kalian jangan lupa follow Instagram kami dan follow media sosial lainnya juga, yang linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa tanyakan di sana untuk sesi Q&A yang berikutnya. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.